Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang selalu menurunkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Pagi hari ini khususnya kita masih diberinya sehat, masih diberinya umur, masih diberinya kesempatan untuk kita bisa bertaubat, mengisi koper-koper kita untuk sebelum kita menghadapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini pekan pertama Senin setiap bulan kita bersama Ustadz Maulana Faisal dengan tema pagi ini yang cukup menarik nih, keutamaan menutup aib orang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang kalam, kita sama-sama buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita siapkan hati kita siapkan catatan kita bisa catat apa-apa yang penting untuk kajian kita pada pagi hari ini. Baik, dipersilakan Ustadz. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الذين تحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, keutamaan menutup aib seseorang adalah salah satu syariat seorang muslim muslimah untuk mempraktekkan daripada salah satu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu diantaranya kita tidak membuka aib saudara muslim yang lain. Tidak membuka daripada kejelekan orang lain. Ini adalah merupakan
juga salah satu cabang daripada syariat kita, yang dia masuknya dalam babnya adalah bab akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu selain bertutur kata baik, jujur, ya, kemudian amanah, ya, kemudian termasuk akhlak yang mulia, berkata santun, ya, menghormati yang besar, menghargai yang sebaya, menyayangi yang kecil. Maka salah satunya adalah yaitu menutup aib seorang muslim yang lain. Karena ini termasuk perbuatan yang sia-sia, bahkan diancam dengan apa itu, dengan dosa-dosa nantinya. Ya, karena sebagian daripada baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang alladzina kafaru wa saddu an apa itu ya? Masih ada yang ngaji ya? Sudah dimatiin Ustaz. Enggak, itu yang ngaji nggak ikut taklim ini ya berarti. Nggak tahu siapa Itazid. Ya. Ya, jadi dalam satu hadis kita dapati bahwa Nabi bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang yaitu yang sia-sia. Nah, kalau ini sih bukan sia-sia lagi, tapi dia sudah mendapat daripada ancaman dari Allah. Ya. Ini contohnya Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Sebagian daripada bagusnya Islam seseorang, tarkuhu yaitu dia meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang sia-sia, yang enggak ada manfaat. Ya, diomongin lagi tetangganya, diomongin lagi teman sekantornya, dibuka lagi aib aib keluarganya, bahkan dia curhat kepada orang lain tentang suami atau istrinya. Ini perbuatan yang sangat tidak baik. Ya, oh, suami saya begini loh, orangnya pelit gini-gini. Allahu Akbar. Kenapa harus bicara begitu kepada tetangga? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita buka saja coba ayatnya yang tadi saya baca pada surat ke-24, surat An-Nur, ayat ke-19. Ada yang mau terjemah? Silakan. 24:19 Ustaz. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyenangi tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, mereka memperoleh azab yang pedih di dunia dan di akhirat. An-Nur 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk tersebarnya ya perbuatan keji di kalangan orang beriman. Ya, namanya manusia, ada juga yang dia berbuat salah. Diomongin. Ini ancaman Allah. Jadi kalau membuka aib itu ancaman Allah, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka yang menyebarkan perbuatan itu, maka mereka mendapat siksa yang pedih di dunia dan di akhirat.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, jadi ayat ini berlaku bagi orang yang membuka aib orang lain. Kalau ingin membicarakan keburukan orang lain supaya tidak dapat ancaman seperti ini, maka ia harus membicarakannya kepada orang tertentu yang tujuannya supaya orang lain tidak terkena daripada perbuatan dosa orang ini. Jadi bukan sekedar jadi buah bibir diomongin ke sana kemari tanpa ada solusi. Contoh. Ini kan perlu contoh. Ya. Ada di satu lokasi wilayah tempat tinggal. Ya, ada rumah kontrakan. Satu kontrakan itu mbak-mbak. Ya. Dan mbak-mbaknya itu kadang dia ada laki-laki yang lain datang ke situ. Nah, itu kalau kita cuma menyangka-nyangka ya dan diomongin, oh itu mbak-mbaknya itu kadang dia laki-laki yang ini, yang ini, yang ini. Tanpa kita tabayun, ya, mencari fakta sebenarnya. Atau yang kedua, sekedar ngomong-ngomong saja tanpa mencari solusi, ini semuanya termasuk perbuatan dilarang, membuka aib. Nah, langkah pertamanya, kalau emang kita curiga, laporkan kepada pihak yang berwenang, Pak RT. Pak RT coba ditegur, dicari tahu itu sebenarnya siapa yang datang kepada perempuan itu. Apakah mahramnya, saudaranya atau gimana? Nah, itu betul. Jadi bukan sekedar diomongin, lagi duduk bareng, lagi ngobrol bareng sama tetangga diomongin, itu adalah termasuk bukan akhlak orang Islam yang baik. Ya. Jadi orang Islam itu semua perkaranya tidak sia-sia. Sehingga kalau dia melihat kejadian kayak gitu, pasti tujuannya adalah mencari solusi, mencari jalan keluar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Untuk hadisnya kita baca riwayat daripada Imam Muslim bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yasturu abdun abdan. Tidaklah seorang hamba menutupi aib seorang hamba yang lain. Ya. Tidaklah seorang hamba menutupi aib seorang hamba yang lain di dunia ini illa satarahullahu yaumal qiyam. Maka kecuali pasti Allah akan tutupkan aibnya dia pada hari kiamat. Ya. Nah, ini Masya Allah ya. Termasuk perkara yang sangat hebat ini. Ya, setelah Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu menjalankan puasa, tahajud, qiraah Qur'annya tidak tinggal, zikir pagi petang, ya, membaca sholawat, beristighfar, zikir tahlil juga dikerjakan, sedekahnya juga jalan. Nah, tinggal ditambah lagi tuh ada syariat bagi kita. Kalau kita mau ditutup aib-aib kita nanti di akhirat, di mahkamah akhirat, yang saat itu Masya Allah. Kan kalau di dunia ini kita malu, ya paling malu. Apalah, nggak semua orang tahu gitu kan. Ya, kita berbuat jahat,
kita berbuat sesuatu pun bisa kita sembunyikan. Tapi kalau di akhirat hubungannya dengan orang lain itu nanti dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Makanya di sini Allah katakan, la yasturu abdun, Nabi bersabda, la yasturu abdun abdan fi dunya, tidaklah seseorang menutupi aib orang yang lain, illa satarahullahu yaumal qiyamah, maka pasti Allah akan tutup aib-aibnya pada hari kiamat. Ditutup tuh aibnya bareng apa sama Allah Ta'ala, nggak dibuka. Cuma dia dan Allah saja yang mengetahui, sambil dia termalu-malu di hadapan Allah. Betul ya Allah, saya pernah berbuat begini. Betul ya Allah, saya pernah melakukan ini. Betul ya Allah, malaikat-malaikatmu yang mencatat. Maafkan saya ya Allah, kata Allah. Karena kamu menutupi aib orang lain, maka aku tutupi juga aibmu di akhirat. Makanya hari ini kalau ada yang tidak berbuat jujur dan sifatnya menzolimi orang lain, contoh seumpamanya orang ini udah divonis hukuman mati, ya, tetapi gara-gara dia banyak duit, kemudian hukumannya jadi seumur hidup, ya. Dia tadi hukumannya 20 tahun, karena disogok lewat jalan belakang, jadi hukumannya 8 tahun, contoh begitu ya. Nah ini kan nggak ada yang tahu tuh, yang tahu cuma di antara para orang-orang terkait dalam hukum itu, lawyernya, jaksanya, hakimnya. Kalau memang ada permainan di belakang, maka sudah pasti di akhirat orang-orang ini sangat menyesal. Ya, orang-orang ini sangat menyesal di akhirat akan dibuka aibnya oleh Allah. Ya, kecuali kalau dia bertobat, dia minta maaf kepada orang yang dia zolimi. Nah, ini juga begitu. Jadi kalau kita menutup daripada aib hamba Allah yang lain, jaminannya itu dosa-dosa kita itu ketika dibentangkan nanti di akhirat, ditutup aibnya oleh Allah Ta'ala, ya. Dan Masya Allah, kita terasa malu sekali itu. Makanya dari sekarang itu kita tidak membuka aib daripada orang Islam yang lain. Atau berkenaan nih masalah politik, ya. Tahun depan udah masuk tahun politik, itu saya menjadi heran aja tuh kalau tahun politik seumpamanya jadi pada menjelek-jelekan, jadi pada ada istilah cebong dan kampret. Ini tidak menunjukkan kedewasaan dalam akhlak seorang muslim itu, kalau yang melakukan itu adalah orang muslim gitu ya. Dan saya sih mengira ini pihak ketiga sajalah yang menjadikan ada politik jadi cebong dan kampret begitu. Nah, ini termasuk dari akhlak begitu ya. Akhlak yang mulia itu dia tidak menyakiti orang lain. Akhlak yang mulia itu dia menutupi aib orang lain. Ya. Kecuali kalau dia memang berbuat dosanya itu adalah terang-terangan. Mengakui aibnya itu secara terang-terangan. Nah, ini wajib kita ingetin dia. Ya, contohnya kalau ada yang dengan rekam jejaknya berkata, orang saya suka kok film porno gitu. Saya suka. Kenapa? Ya, seumpamanya ada yang begitu, itu harus diingatkan, tidak boleh. Ya, apalagi seorang public figure berkata seperti itu. Menonton film porno itu hukumnya double-double haramnya itu. Selain dia melihat aurat orang lain, dia juga menyetujui akan perzinaan yang terjadi di film porno itu. Nah, jadi kalau ada yang kayak begitu, seumpamanya, itu harus diingatkan dan dia harus bertobat. Ya, baik para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang yang menutupi aib orang lain, maka dia akan dia akan ditutup aibnya oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian masih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu diampuni dosanya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, karena memang sudah ketentuan Allah juga, manusia itu semuanya adalah punya dosa. Ya, manusia tidak ada yang terlepas dari dosa, termasuk yang lagi ngomong, termasuk yang sedang mendengarkan. Ya, dan ini bahkan disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya. Ya, kata Nabi bahwa setiap manusia itu adalah punya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini Nabi bersabda, riwayat daripada Imam Ibnu Majah, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam atau manusia khata'un, punya salah. Khata'un, punya dosa. Tetapi wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa, at-tawwabun, yang dia banyak bertobat kepada Allah. Jadi kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam adalah pendosa, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan setiap sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, yang banyak bertobat kepada Allah. Makanya di sini Nabi SAW kata-kata at-tawwabun ini beliau menggunakan kata-katanya bukan verb, bukan kata kerja, tapi memakai noun, memakai kata benda. Tujuannya karena kalau kata kerja bisa jadi dia akan bertobat, ya, atau juga sudah bertobat, gitu ya. Ada kaitan dengan waktu. Tetapi kalau dengan noun, dengan kata benda, at-tawwabun, orang yang memang dia adalah yang bertobat seumur hidupnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut. Kata Nabi, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu diampuni dosanya. Illal mujahirin, kecuali orang yang berbangga-bangga dengan perbuatan dosa. Nah, ini nih repot nih. Orang yang berbuat dosa dibangga-banggain tuh di depan publik. Gak apa-apa kok, saya suka main judi kok, saya suka minuman keras kok, gak apa-apa kok, saya suka sogok menyogok. Ya. Ini bahaya nih orang Islam yang kayak begini. Ya, gak apa-apa kok, saya suka nonton film porno gitu semuanya. Ini dia membanggakan dosanya, maka Allah katakan, Nabi katakan, wa inna minal mujaharati, apa yang disebut dengan mujaharah itu, mujahirin, ini bukan muhajirin ya Bapak Ibu, jangan salah baca. Mujahirin, bukan muhajirin. Muhajirin ada ya. Ya, kalau muhajirin itu bagus. Iya. Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah. Bagus. Kalau ini mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbangga dengan dosa-dosanya. Makanya dibuat oleh Nabi definisinya. Wa inna minal mujaharati, dan sesungguhnya daripada sifat mujaharah, yaitu berbangga, berterang-terangan dalam berbuat dosa, kata Nabi, ayya'mala rajulu bil-laili amalan. Ada seseorang berbuat dosa malam hari, summa yusbih, kemudian besok paginya, waqad satarahullah alaih, padahal sungguh sudah Allah tutup aibnya. Dia buat dosa malam, besok pagi, besok siangnya Allah udah tutup tuh, nggak ada yang tahu. Fayaqul, malah dia yang bilang-bilang, ya fulan, fulan, amiltul bari hakada wa kada. Semalam saya buat gini loh, semalam saya begini loh, semalam saya minuman keras loh, semalam saya main wanita begini loh. Allah udah tutup aibnya, padahal dia buka. Maka kata Nabi, waqad bata yasturu rabbuh, sungguh
malamnya itu setelah dia buat dosa, Allah tutup aibnya. Wa yusbih yukshif sitrallahu anhu. Paginya dia malah buka daripada aib yang sudah Allah tutup itu. Nah, ini orang kayak begini disebut mujahir. Ya, mujahir bukan muhajir. Mujahir. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang mujahir seperti ini, dia berbangga-bangga dengan perbuatan dosa, maka langkah pertamanya itu, ini si mujahir ya, saya tulis deh, Bapak Ibu. Ya, jadi harus dibedakan, ini mujahir, bukan muhajir. Kalau muhajir itu bagus. Ya, mujahir adalah orang yang berbangga-bangga dengan perbuatan dosa. Kamu baru buat begitu aja. Saya udah biasa tuh setiap hari 1 botol. Kamu baru sekali aja merasa nyesal banget. Saya biasa tuh minum whisky setiap hari 1 botol. Dia berbangga tuh. Orang yang berbangga dengan perbuatan dosa. Itu namanya mujahir. Nah, orang kayak gini ya tidak diampuni dosanya oleh Allah. Sampai dia bertobat. Bagaimana tindakan kita terhadap orang yang mujahir? Pertama, ya, hadirin para jamaah, tindakan kepada mujahir. Ini orang Islam mujahirnya ini. Pertama, ya, mengingatkan dia, si mujahir, ya, untuk berhenti dari mengumbar aibnya sendiri. Makanya, Bapak Ibu kalau bertanya dalam pengajian yang berkenaan dengan status dosa Bapak Ibu sendiri atau perbuatan jelek Bapak Ibu sendiri, yang kita mau bertanya kepada seorang ustadz tentang hukumnya, itu jangan pakai nama kita sendiri. Contoh, Pak Ustadz, saya dulu pernah berzina, bagaimana tobatnya? Itu jangan begitu bertanyanya. Jadi metode pertanyaannya tidak boleh membuka aib kita sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya buka dulu deh. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ustaz. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya ini, ya, Bapak Ibu kan Masya Allah nih semangat ngajinya bukan main. Lalu saking mau bertobatnya, bertanya kepada sang ustadz dengan perkataan, Ustadz saya mau nanya dong, dulu saya masa-masa SMA, masa-masa kuliah, pernah berbuat begini-begini. Itu bukan metode bertanya yang baik. Itu berarti kita buka aib kita. Jadi bagaimana cara mengungkapkan sesuatu yang pernah kita buat, tapi kita nggak ketahuan? Ya, jangan sebut diri kita, tapi sebutlah, Ustadz bertanya dong, ya, bagaimana ada seseorang gitu yang dia dulu pernah berbuat begini-begini, itu cara tobatnya bagaimana Ustadz? Jadi jangan bilang saya yang begini, jangan. Nah, dari metode bertanya ini pun ada ilmu di situ. Ilmu untuk menutup aib diri kita. Ilmu untuk menutup aib orang lain. Atau teman kita nih. Ustadz, saya punya teman namanya ibu ini, bapak ini. Dulu dia pernah berbuat zina. Oh, nggak boleh. Yaitu membuka aib orang lain. Membuka aib diri sendiri nggak boleh. Membuka aib orang lain juga tidak boleh. Jadi sebutkan dengan metode seperti apa? Pak Ustadz, ada seseorang, dia pernah berbuat begini-begini, itu bagaimana hukumnya? Solusinya, cara tobatnya, gitu. Jadi jangan pernah menyebutkan aib diri sendiri dan juga aib orang lain. Baik, kita lanjutkan dulu.
Jadi tindakan kepada mujahir adalah mengingatkan si mujahir untuk berhenti dari mengumbar aibnya sendiri. Yang kedua, yang kedua adalah kita ingatkan untuk segera bertobat kepada Allah. Yang ketiga, apabila masih membuka aibnya, maka kita serahkan gitu kepada tokoh yang berpengaruh ataupun kepada pihak-pihak yang terkait untuk diambil tindakan. Sebab perbuatan dia ini akan menularkan kepada orang lain. Ya, makanya nanti ada statement begini, tidak haram membuka atau membicarakan aib orang lain yang dia berbuat dosanya terang-terangan. Tidak haram membuka, membicarakan aib orang lain yang dia berbuat dosanya terang-terangan. Kayak wanita buka-buka aurat di medsos. Ya, kalau ini mah tidak terkena hukum yang di atas. Ya, justru kita harus melapor kepada pihak terkait. Contohnya ini kan, contoh ya. Wanita buka-buka aurat di medsos. Kita omongin tuh, itu tidak apa-apa. Maka ini hukumnya tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia berbuat dosanya terang-terangan. Dan kita wajib juga untuk mencegah perbuatan itu dengan cara kita ada tim namanya cybercrime gitu kan. Nah, itu harus kita laporkan kepada mereka supaya menggunakan teknologi ini tidak boleh terjadi yang namanya sifat porno aksi kan gitu. Porno aksi dan pornografi harus itu. Kayaknya sekarang sih jauh ya. Siapa yang mau nge-share kayaknya nggak ada tuh. Ini memang sangat miris sekali. Nanti anak-anak kita yang di rumah ada wifi, ada handphone sendiri, di kamar sendiri. Itu kalau kita tidak ketat-ketat banget, bisa rusak nanti otak anak-anak kita. Ya, karena jangankan yang dari luar negeri, yang dari dalam negeri aja nggak terbendung itu. Ya, banyak perkara-perkara yang sangat miris sekali gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau orang yang berbuat dosanya terang-terangan, ini tindakan kita tidak haram untuk membicarakan mereka. Justru kalau bisa kita laporkan kepada pihak berwajib supaya itu ditutup tuh akunnya, apanya, jangan dikasih panggung lagi. Ya, jangan dikasih panggung lagi. Baik. Contohnya efek daripada tidak diberikan panggung itu dulu, mohon maaf, ada seorang artis ya, yang dia terkena sifat perbuatan pedofil itu, ya homoseks kepada anak-anak gitu. Lalu dia nggak diberi panggung lagi tuh di televisi. Nah, itu bisa menjadikan sifat jerak nantinya kepada orang itu. Ya, saya tidak sebutkan orangnya karena dia sudah bertobat gitu ya. Dan itu contoh saja bahwa ketika dia public figure, ya berbuat sesuatu yang udah dihukum, dia udah bertobat,
itu kita tidak boleh membicarakan lagi. Tetapi ada efek jeraknya dari siapa tuh pengawas siaran televisi atau media elektronik begitu ya, dari KPAI atau yang lainnya. Nah, ini bagus sekali sehingga menjadikan efek jerak bagi orang. Tapi setelah dia bertobat, kita tidak boleh membicarakan aibnya lagi. Nah, kecuali yang dia memang betul-betul itu secara terang-terangan berbuatnya, naudzubillah. Baik, hadirin, jadi ini ya hadis yang kedua ini tentang mujahir, orang yang dia berterang-terangan berbuat dosa, naudzubillah. Berbangga dengan perbuatan dosa ini berat sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam hadis selanjutnya Nabi bersabda, "Idza zanatil amatu," kalau seorang budak hamba sahaya berzina, fatabayyana zinaha, kemudian sudah tampak jelas perbuatannya itu. Ya, buktinya ada. Faliyajlidha al-had, maka wajib dicambuk dia. Wala yusarrib 'alaiha, dan jangan kamu berkata-kata kotor kepada si perempuan ini karena udah dihukum cambuk. Summa idza in zanatisanya, kalau dia berbuat yang kedua, falyajlidha al-had, maka dicambuk lagi yang kedua. Wala yusarrib 'alaiha, jangan kamu berkata-kata kotor kepadanya. Ya. Summa in zanatis salisa, dia berbuat zina yang ketiganya. Falyabi'ha, kata Nabi, jual aja dia itu. Budak hamba saya gitu dijual saja, walau bihablim min sya'ar, sekalipun dengan yaitu sehelai benang. Ya. Jadi maksudnya dalam hadis ini, ya, seorang budak hamba sahaya, dulu kan zaman Nabi masih ada budak hamba sahaya. Nah, kalau dia berzina, kalau dia belum menikah gitu ya, wajib dicambuk. Kalau ketiga masih begitu juga, maka jualah dia itu ya dengan sehelai benang gitu. Berarti nggak ada harganya lagi tuh budak sahaya kayak begitu. Baik. Contoh yang lain Bapak Ibu sekalian dalam hadis ini, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin. Nabi didatangkan ke hadapannya seorang laki-laki. Qad syariba khamra. Sungguh dia telah minum khamr. Dia udah minum arak. Qala, maka Nabi bersabda, idribu, hukum dia dengan hukum ta'zir. Dipukul. Ya. Maka Abu Hurairah berkata, sebagai perawi hadis ini, kata Abu Hurairah, faminna darib biyadih. Kami ada yang memukul dengan tangan. Wa darib bina'lih. Kami ada yang memukul dengan sendal. Wa darib bisawbih. Kami ada yang memukul dengan baju kami. Ya. Itu hukumannya bagi orang yang minum arak. Falamman sorofa, maka setelah Nabi kembali, ya, sudah selesai menghukum laki-laki tadi, qala ba'dul qaum, ada sebagian sahabat yang berkata, akhzakallah, semoga Allah menghinakan kamu. Ini kata-kata akhzakallah itu perkataan yang paling kasar. Ya. Perkataan yang paling kasar dalam bahasa Arab untuk mengatakan kepada orang lain, ya, semoga Allah menghinakan kamu. Itu terlarang perkataan ini. Akhzakallah. Ini diucapkan untuk orang-orang seperti orang yang tidak malu berbuat dosa kayak Fir'aun, kayak Abu Jahal, Abu Lahab, yang sifatnya memerangi orang Islam. Begitu. Nah, makanya Allah sendiri sudah memberikan contoh dalam Al-Quran itu. Ya, kenapa Allah menyebutkan nama Fir'aun, Qarun? Berarti Allah bergibah itu.
Tidak. Kenapa? Karena mereka berbuat dosanya secara terang-terangan. Ya, berbuat dosa secara terang-terangan dan merugikan orang lain. Makanya diceritakan dalam Al-Quran. Dan itu Allah buka aibnya. Kenapa? Karena supaya umat Islam dan orang-orang yang akan datang setelah mereka sampai hari kiamat tidak menjadi orang kayak Fir'aun, Qarun, dan sebagainya. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Allah mengizinkan kita untuk membicarakan aib ya orang yang berbuat dosanya terang-terangan kayak begitu. Ya, termasuk seumpamanya ada pemimpin yang zolim, yang benar-benar kezolimannya kayak Fir'aun, itu diomongin tidak apa-apa. Yang benar-benarnya, yang bukan kasak-kusuk. Qala, maka Nabi berkata kepada sahabat tadi yang udah bilang, akhzakallah, semoga Allah hinakan kamu. Kata Nabi, la taqulu hakada. Ya, jangan kamu ucapkan kayak begitu. Nggak boleh kamu bilang kayak begitu. Kenapa? La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu membuka peluang kepada syaitan ya untuk terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi dengan ucapan akhzakallah itu membuka peluang syaitan ya, membantu syaitan untuk lebih mudah dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena laki-laki yang minum khamr ini udah diberikan hukum takzirnya. Hukum dalam pemerintahan Islamnya udah diberikan, udah dipukul dia. Ya, sudah diberikan dan dia sudah bertobat. Jadi jangan kamu bilang lagi akhzakallah, nggak boleh. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang satu sisi syariat kita ya sangat lembut sekali supaya kita tidak berbuat sesuatu yang merugikan diri kita, merugikan orang lain. Justru kalau orang lain itu dihina ataupun dibuka aibnya, justru malah dia dapat pahala, tuh makin habis dosa. Justru amalan kita yang makin habis. Ya, bila kita ya membuka aib orang lain, maka kita bisa bangkrut. Bila kita membuka aib orang lain, maka kita bisa bangkrut itu. Ini hadisnya saya bawakan dulu. Riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya. Ya, nomor 8029. Hadis ini hadis yang sahih. Baginda Nabi SAW bersabda, kata Nabi, hal tadruna manil muflis. Tahu nggak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah. Orang yang bangkrut di antara kita, di tengah-tengah kita ya Rasul, man la dirham, orang yang tidak punya dirham, dinar, uang, wala mata, orang yang tidak punya benda-benda. Itu orang yang bangkrut ya Rasul. Orang miskin lah, nggak ada duit, nggak ada gini itu. Qala, Nabi bersabda, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah. Nah, yaitu nanti pada hari kiamat, dia datang dengan segudang pahala bisyamin. Dia banyak tuh pahala puasa, wasolatin pahala solat, wazakatin pahala zakat. Tetapi wayati qad syatam irdohada. Ya, dia merendahkan orang lain di hadapan orang lain. Wa qadhafa hada. Dia memfitnah orang lain berbuat zina. Wa akala mala hada.
Dia juga mengambil harta orang lain. Makan harta orang lain. Fayuq'ad, maka ia didudukan di mahkamah Allah. Fayaqtassu hadza min hasanatih, kebaikan-kebaikan dia dari sholat, puasa, zakatnya diambil, ya, diberikan kepada orang yang dia omongin, orang yang dia zolimin, orang yang dia rendahkan itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau orang ini kebaikannya udah habis, ya, qabla ayyaqdima alai minal khotoya, sebelum dosanya selesai, ternyata kebaikannya udah habis, ukhidha min khotoyahu, maka dosa-dosa orang yang dizolimi atau yang diomongi, ya, diberikan kepada orang ini, faturihat alaih, ya, diberikan diambil dan ditambung kepada orang yang ngomongin, orang yang membuka aib ataupun orang yang menzaliminya. Summa turiha finnar, kemudian barulah ia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini belum saya tampilkan ya hadisnya. Ya Allah. Belum tampil. Ya Allah, lupa. Keenakan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf. Ini hadis tentang bangkrut ya di akhirat. Dan ini masuk kepada karena dia menyakiti orang lain, membuka aibnya, ya, atau merendahkan orang lain. Kata Nabi, hal tadruna manil muflis. Tahu tidak kamu siapa tuh orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita ya Rasul, man la dirham, orang yang enggak punya uang, wala mata, orang yang tidak punya kebendaan. Maka Nabi bilang, kata Nabi, orang bangkrut bukan kayak gitu nanti, tetapi orang yang bangkrut, dia di akhirat banyak itu pahala puasa, sholat, dan zakat. Tetapi di dunia ini dia pernah merendahkan orang lain. Dia memfitnah orang lain. Dia memakan harta orang lain. Maka diambillah segudang pahala sholat, puasa, zakatnya untuk orang yang dihinakan, untuk orang yang dizolimi, untuk orang yang diomongin, direndahkan kehormatannya. Kalau sudah habis kebaikannya, maka dosa-dosa daripada orang-orang yang direndahkan itu diberikan kepada orang yang menzoliminya tadi. Jadi udah pahala ibadahnya diambil, dosa-dosa orang yang kita omongin diberikan kepada kita, ini kan repot jadinya. Ya. Tapi tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang tadi yang udah kita bicarakan. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini ada satu hadis lagi. Coba saya baca dulu. Nabi bersabda bahwa hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi, al-muslim akhul muslim. Orang beriman adalah saudara, orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. La yazlimuhu, dia tidak menzoliminya. Wala yuslimuhu, tidak menyerahkan kepada musuh. Ya, tidak menyerahkan kepada musuh. Man kana fi hajati akhi, siapa yang membantu hajat keperluan saudaranya, kanallahu fi hajati, maka Allah akan bantu akan hajat-hajat dia. Jadi orang yang menolong orang lain, Allah akan tolong juga tunaikan hajat. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa orangnya yang dia memudahkan urusan kesusahan, kesulitan orang Islam yang lain, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyam, maka Allah akan angkat daripada kesulitan-kesulitan hari kiamat. Ya. Ini berarti Bapak Ibu, ini berarti adalah
keutamaan kita juga untuk menolong orang lain. Ya, ada orang Islam punya hajat, kita yang tunaikan, kita yang bantu, ya, kita yang mempermudah urusannya, maka jaminannya hebat. Pada hari kiamat, Allah akan bantu kamu ketika kamu berada pada kesulitan-kesulitan hari kiamat. Waman satara musliman, dan siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat nanti. Ya, ini keutamaan yang sangat hebat. Kita tutup serapat-rapatnya aib seorang muslim, ya, siapa aja itu, tetangga, atasan, bawahan, apalagi suami istri itu tidak layak. Kecuali kalau ada di antara kita ingin menanyakan masalah-masalah tentang perihal suami istri, maka tanyakanlah kepada seorang ustadz, seorang kiai yang ngerti masalahnya, dan itu tidak boleh diucapkan di tengah-tengah publik. Nanti akan terjadi sebuah pengungkapan aib keluarga itu. Ya, datang atau telepon atau di WA, ya Pak Ustadz, contohnya begini, Pak Ustadz, suami saya ini tidak pernah memberi uang gitu ya. Uangnya itu pas-pasan banget. Lalu saya ingin memberikan ke orang tua saya. Nah, itu kan masalah keluarga. Jadi kalau emang dia mau memusyawarahkan atau mendiskusikan dengan seorang ustadz, dia tanyakan secara baik-baik yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, apalagi naudzubillah sampai seseorang itu membuka omongan di tengah-tengah perkumpulan dia tentang hubungan intim suami istri. Ya, oh kalau suami saya begini nggak kuatan, nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, ini juga termasuk membuka aib. Ya, justru ada ancamannya dari Allah Ta'ala, orang yang mengungkit-ungkit masalah hubungan intim suami istri, ya, maka dia tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian termasuk dari masalah yaitu akhlak, ya, supaya kita mempunyai akhlak yang baik. Hadis selanjutnya mirip-mirip kayak tadi. Man nafasa'an mu'min kurbatan min kurabi dunya. Siapa yang memudahkan kesulitan orang beriman di dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir. Siapa yang memberikan jalan keluar, kemudahan kepada orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan dia kehidupan dunia dan akhirat. Jaminannya dua tuh. Ada orang susah, kita kasih mudah. Ya. Jadi jangan dipersusah ketika ada yang mudah, tapi kita berikan kemudahan ketika ada kesusahan. Maka pahalanya dua. Allah mudahkan kita dunia akhirat. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup dunia akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa akan menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhih. Ketika seorang hamba tadi menolong saudaranya yang lain. Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman. Oh, rupanya hadisnya yang sering kita baca ini dalam majelis-majelis taklim. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkah dia menuju surga Allah Ta'ala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu umat Islam di rumah-rumah Allah atau di media Zoom kayak begini, ya, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling belajar di antara mereka, illa nazalat alimus sakinah, pasti Allah akan turunkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah,
rahmat pun meliputi mereka yang duduk dalam majelis ilmu. Wa hafathumul malaikah, malaikat pun berkerumun di majelis ilmu itu. Oh, hilang. Ya, wa hafathumul malaikah, malaikat pun berkerumun. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Wah, Bapak Ibu yang rajin datang ke majelis taklim, ikut Zoom, ini akan dibanggakan oleh Allah Ta'ala di majelis malaikat yang lebih mulia. Waman batta'a bihi amaluhu, siapa yang amalnya itu berlambat-lambat, ya, malas beramal soleh, lam yusri' bihi nasabuhu, maka keturunan nasabnya atau darahnya itu, keturunan darahnya atau nasab silsilah keluarganya, sekalipun dia orang ningrat, orang Quraisy, sekalipun dia Habib, Syarif, sekalipun dia berdarah biru, tapi amal solehnya males, maka kata Nabi, lam yusri' bihi nasabuh, nasab keturunannya nggak bisa mengangkatnya, nggak bisa mendongkraknya. Artinya kemuliaan seseorang itu secara mutlaknya dari beramal soleh, bukan dari keturunan darah. Baik. Para jamaah dirahmati Allah, ini diantaranya bagaimana kita menutup aib seorang muslim ataupun aib diri kita sendiri juga, ya, yang mana jaminannya adalah Allah Ta'ala memberikan penutupan kepada kita di dunia dan akhirat. Demikian Pak Haji, silakan. Baik, baik Ustaz, terima kasih banyak, Insya Allah. Baik, ini udah ada yang raise hand untuk bertanya. Silakan yang pertama udah Datuk Kuning. Dibuka dulu mic-nya, Pak Datuk. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada satu yang ingin kami perjelas. Kalau kita ingin memilah dan memilih suatu kualitas yang baik, kita perlu menganalisa aib ini atau defect ini, agar yang kita pilih ini atau kita yang dapatkan ini yang mencapai zero defect. Gimana nih Ustaz kita melakukannya agar betul-betul yang kita pilih ini ya kualitas yang terbaik lah. Demikian, syukran Ustaz. Jadi kita mencari aibnya kalau gitu ya, Pak Datuk. Harus mengkaji. Harus mengkaji, mencari lah kan? Ya. Iya, agar orang-orang yang dipilih itu mencapai zero defect, zero aib nih. Terima kasih. Ya. Ya, betul. Karena ini kaitannya adalah orang yang akan memimpin, begitu kan? Ya bisa jadi. Maksud pembicaraan Bapak kan ke situ kan? Iya, iya. Karena kalau tidak ada hajat untuk khalayak ramai, ngapain kita cari rekam jejaknya? Iya, betul. Track recordnya. Contoh Bapak dengan teman pribadi yang dia bukan siapa-siapa. Iya. Ya, dia cuma seorang pegawai kecil aja, tetangga sebelah. Tentu kita nggak kasah kusuk gitu. Ya, karena tidak ada hajat untuk orang banyak. Sebab kalau nanti ada orang menjadi public figure, ternyata track recordnya tuh jelek, itu yang tertipu se-Indonesia kan gitu. Ya. Betul, betul. Bapak untuk mencari tahu masalah itu, ya itu tidak apa-apa dalam hal ini, supaya karena ada tujuannya, supaya maslahat jadi untuk orang banyak. Tapi tentunya dengan fakta dan bukti yang ada, bukan dengan rekaan-rekaan. Ya. Nah, sekarang mohon maaf, kita kan sudah era yang bukan main nih digitalnya ini. Satu jarum jatuh di Papua pun di Jakarta bisa kita ketahui beritanya, kan begitu istilahnya. Nah, jadi kalau memang untuk kepentingan orang banyak, itu wajib kita cari dan pilih-pilih. Ya. Itu tidak termasuk dalam kategori ini. Karena dia sendiri sudah menyodorkan dirinya nih, pilihlah aku, semuanya gitu kan. Ternyata ada satu aib yang dia sendiri mengaku dan dia tidak minta maaf itu. Ya, saya suka begini-begini, nonton ini, sumpamanya gitu. Maka itu terlarang untuk kita jadikan panutan. Na'udzubillah. Ya, syukran. Sama-sama. Baik. Baik, berikutnya Ibu Erni Safitri, silakan. Di-unmute dulu tapi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya Ustadz, ada seorang yang mendapat ya mungkin hujatan apa fitnah ya, tapi dia saya pikir akan berkata bahwa ya saya sabar, tapi ternyata dia memakai ungkapan lain yaitu ini ujian keikhlasan untuk saya. Bagaimana bisa menerangkannya Ustadz? Di mata Allah mana yang lebih tinggi ini? Makasih. Assalamualaikum. Gimana Ibu sebentar? Kurang paham saya. Jadi mendapat ya apa ya namanya ya hujatan atau apa namanya itu, kemudian Dibully. ya Cacian. dibully ya. Waktu ditanyakan kepada beliau dia menjawabnya bukan saya sabar gitu, enggak, tapi saya ini menguji keikhlasan saya. Ini bagaimana bisa menerangkannya Ustadz, mana yang lebih tinggi di mata Allah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam. Kalau seorang dibully, difitnah kayak begitu, maka tadi jawaban dia adalah ini ujian Allah kepada saya supaya saya ikhlas. Ya itu tepat, betul. ucapan dia tepat. Oh, Dia kan berarti menjadi satu objek fitnahan. Sementara tujuan itu nggak benar. Itu betul. Selain itu juga, selain untuk menguji keikhlasan dia, bisa juga untuk meningkatkan derajat dia di sisi Allah. Jadi yang beresiko adalah orang yang memfitnahnya tadi. Begitu. Jadi bagus sekali ya ucapan itu ya. Bagus, ucapan begitu bagus. Tadi saya tambahin juga juga tuh. Yang pertama dia bilang ini adalah untuk menguji keikhlasan saya kepada Allah. Bagus, karena dia orang yang difitnah, dibully. Yang kedua juga dia bisa berkata, semoga ini meningkatkan derajat saya di sisi Allah. Kenapa? Orang yang difitnah, dibully kan dosanya dihapus itu, Ibu. Iya. Jadi derajatnya makin tinggi itu dia, nggak masalah gitu. Bahkan bisa jadi yang ketiga itu dia akan mendapatkan pahala dari orang yang ngebully dia dan memfitnah. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita baca. Ya, orang yang betul-betul niatnya memfitnah, itu kebaikannya habis diberikan sama orang yang dibully, digibahi, diomongin. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi berarti kalau misalnya dinilai di atas sabar itu ya Ustaz ya? Lebih hebat dari sabar ya Ustaz? Derajatnya. Ya, bisa jadi karena statement sabar itu ada batas kan ternyata tidak benar. Statement yang benar adalah sabar itu tanpa batas. Ya. Baik Ustaz. Jazakallah. Ya. Pak Maswar. Terima kasih Bu Erni. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada yang lain? Pertanyaan bebas ya kalau ada yang bertanya. Tidak menyangkut yang tadi, yang lain juga boleh. Ya. Silakan Pak Sanusi, kelihatannya Pak Sanusi. Enggak. Pak Zen gimana ya? Sehat? Pak Zen tumben nggak kelihatan nih Pak Zen. Ya. Gimana Bu Rita, Pak Zennya? Sehat? Izin Pak Maswar. Ya, silakan Pak Sukoco. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ini saya ingin tahu adanya hadis yang mengatakan bahwa dengan mengucap doa ini maka sudah mencukupi rasa bersyukur kita untuk satu hari. Jadi ma asbaha bi minematin au bihadim min kholqik faminka wahdaka la syarikalak fakal hamdu walakas syukur. Apakah itu ada hadis itu ya Ustaz ya? Dan itu apakah kalau kita mengucapkan itu sudah diulang Pak, coba gimana Pak? Ma asbaha bi nikmatin au bi ahadim min kholqik faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukur. Iya. Ya, jadi menurut catatan hadis Ustadz ada itu ya. Lalu yang saya tanyakan,
Jadi katanya kalau mengucapkan Betul. doa itu kita sudah mencukupi rasa syukur kita untuk satu hari itu. Betul. Tetapi Jadi, hadisnya lemah, Pak. oh iya. Ya. Jadi Untuk ya apakah gimana? jadi mohon maaf Ustaz. Jadi saya sering mengamalkan itu, lalu apakah kita akan terdorong untuk aktivitas satu hari itu melakukan aktivitas yang ke arah bersyukur, atau memang dengan hadis tadi itu sudah langsung kita dihitung sebagai orang yang bersyukur untuk hari itu. Ya, Ya Ustaz, terima kasih. ya. Ini tidak semua orang hafal ya Pak akan hadis ini. Hadis ini riwayatnya daripada Imam Abu Daud, tetapi memang hadis ini lemah. Ini saya tampilkan deh. Nomornya 5075. Ya. Riwayatnya Imam Abu Daud yang sudah ada di layar kita. Ya, di sini Nabi bersabda, "Man qala hina yusbih." Ya, siapa orangnya yang pada pagi hari dia membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka. Ya Allah, saya pada pagi hari ini ya daripada nikmat yang Engkau berikan yang aku telah dapati pagi ini. Wahdaka la syarikalak, yang Engkau Maha Esa, tidak ada syarikat sekutu bagi Engkau. Falakal hamdu walakas syukru, maka bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Kata Nabi, faqad adda syukra yaumi, sungguh dia telah menunaikan bersyukurnya kepada Allah untuk sehari itu. Ya. Wa man qala misla dzalik, dan siapa yang mengucap itu pada hina yumsi, pada sore hari, faqad adda syukra lailatih, sungguh dia telah yaitu bersyukur untuk malam harinya. Bagus, tetap bagus. Para ulama membahas hadis ini. Hadis ini memang derajatnya dhaif, lemah. Tetapi para ulama seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Izzuddin bin Abdissalam, Imam Sayuti, pokoknya ulama-ulama papan atas menyatakan hadis lemah ya semacam ini tetap bagus diamalkan. Karena ia berkaitan bukan dengan hukum halal haram, bukan berkaitan dengan masalah tauhid, bukan berkaitan dengan masalah-masalah yang akan terjadi di masa akan datang. Diamalkan itu maksudnya diucapkan ya Ustaz? Iya, dibaca. Dibaca. Jadi dibaca dari Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka. Tuh. Dari sini nih saya kasih warna hitam. Nih. Allahumma ma'as. Iya. Ya. Dibaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika laka walakal hamdu walakas syukru. Begitu. Kalau dibaca sekali pagi hari, kata Nabi, Anda sudah menunaikan rasa syukur terbaik pada pagi sampai sore hari. Nanti dibaca sore hari, berarti sekali kita baca sore juga, kita sudah menunaikan syukur kita kepada Allah. Nah, kalau dari derajat hadis ini memang lemah, tetapi dari segi arti dan maknanya sangat dalam. Makanya para ulama katakan, tetap boleh diamalkan. Bagus Bapak untuk diamalkan. Ya. Baik, Ustaz. Ya, makasih. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan yang lain atau tidak harus menyangkut mengenai tema kita pada pagi hari ini saja? Pak Syukur ya, mau tanya. Kayaknya udah nggak ada lagi Pak Haji. Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Oh ya, silakan Pak Erni. Kadang saya ya Pak Ustadz begini, kalau misalnya macam jikir-jikir pagi dan sore itu, atau misalnya ada amal-amalan, saya nggak tahu itu sahih atau tidak, pokoknya dapat saya kadang-kadang dari Ustadz yang di Zoom, baik itu Ustadz yang langsung gini sama Pak Ustadz, itu asal saya lihat artinya baik, saya amalkan. Gimana itu Pak Ustadz? Bisa gitu nggak?
Tidak apa-apa. Oh iya iya. Selama dia masih dalam ruang lingkup doa-doa, tidak apa-apa, tinggal diamalkan. Tetapi kalau kita mengamalkan dari hadis-hadis yang sahih, itu alangkah lebih enaknya kita mengamal. Iya iya. Ya. Iya, mumpung ketemu Ustadz Maulana ini, Bu. Jadi Iya. kita bisa Iya, mempersatukan makasih. satu hati itu ada. Oke, Iya. Pak, makasih Pak Ustadz. Ya, ya. Itu ada di chatting Pak Haji. Oh iya, ada satu nih, Pak Ustadz dari Bu Anida. Pak Ustadz mau bertanya, kalau ada orang yang suka menolong saudaranya yang kesulitan, tapi tidak berjilbab, bagaimana? Yang tidak ya, berjilbabnya siapanya ini? Yang ditolong itu, Ustadz. Yang ditolong, yang tidak berjilbab. Suka menolong saudaranya yang kesulitan, tapi dia tidak berjilbab. Iya, yang ditolong, Ustadz. Ya, yang menolong itu yang Ini katanya menolong Pak Haji, bukan yang ditolong. Menolong ya. Orang suka menolong. Makanya saya nanya dulu, yang Tapi tidak dia berjilbabnya tidak siapa? Oh iya, yang menolongnya tidak berjilbab ya. Yang menolong tidak berjilbab artinya begini. Jadi yang menolong itu kesulitan orang lain, dia tidak berjilbab, tapi menolong. Dia tetap dapat pahala itu dan bagus, ada jaminan. Cuma dia nanti mendapat nilai minus dari dosa dia tidak menutup aurat. Begitu. Jadi ini yang nanti kita katakan kayaknya tuh amalan kita nggak naik-naik. Ya, kita berbuat baik. Di satu sisi kita juga mengabaikan menutup aurat, keluar rumah nggak pakai jilbab. Itu pun dosa besar juga. Apalagi kalau yang kita tolong nggak seberapa seumpamanya. Yang kita lakukan ketaatan nggak seberapa, tapi dosa mengumbar aurat itu mengumbar aurat loh, sekalipun dalam kacamata Bhinneka Tunggal Ika di Nusantara mengatakan itu kan sopan, tetap sopan. Oh tidak, dalam Islam tidak begitu. Jadi kita harus bisa memilah-milih mana yang budaya timur dan juga kan budaya timur, mohon maaf nih, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau ada wanita dia pakai apa itu kain batik sampai bawah gitu kan, tapi nggak menutup kepalanya, itu kan udah merupakan sopan gitu kan. Itulah yang dipahami sama Pak Quraish Shihab. Jadi kan Mbak Najwa, maaf nih kita sebutkan, bukan membuka aib, tapi memang sudah menjadi sebuah berita nasional kalau putrinya kan nggak pakai jilbab gitu kan. Jawabannya diantaranya apa? Ya selama dia masih sopan kan begitu. Dalam Islam tidak begitu. Makanya para ulama mengatakan dalam hal ini untuk masalah jilbab kita tidak mengikuti Pak Profesor Quraish Shihab. Sekalipun beliau sangat handal dalam ilmu tafsir. Nah, dalam masalah jilbab kita ikuti fatwa ulama yang sudah menjadi baku saja. Nah, ini menjadi contoh begitu ya. Nah, jadi kalau ada yang menolong, yang nolongnya itu tidak jilbab, dia menolong orang lain. Dia tetap mendapat keutamaan yang sudah kita baca tuh, dimudahkan urusannya dunia akhirat. Tapi dia masih ada minusnya nanti. Khawatirnya tuh pahalanya tidak begitu besar, tapi dosanya besar yang dilakukan. Tergantung di mizan nanti ya Ustaz. Iya, dan kalau bisa nanti kita yang mengetahui masalah itu kita bilang, kita ajak dengan lemah lembut, dengan hikmah sekali, ayo Mbak, kapan kita menutup aurat? Jadi rupanya orang yang menolong itu perlu ditolong juga itu. Ditolong dari apa? Dari ke apa itu? Ketiadaan dia berjilbab. Ya udahlah, kita kan emang saling tolong menolong. Baik Ustaz, terima kasih banyak nih kajian kita pada pagi hari ini kita tutup. Silakan Ustaz, kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan diberkahi. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doakan majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mazhar, Bu Terima kasih Eko. semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.